Pertama-tama, terima kasih kepada Mida selaku asisten dari desain perencanaan dan desain penelitian yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan proposal tugas akhir saya, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang setelah hadir menyempatkan di sini. Nama saya Lutfiasa Sabila Munajat, 25/2017 akan memaparkan proposal tugas akhir yang berjudul Perencanaan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan atau Eko di Kecamatan Cianjur. Outline pembahasan penelitian ini yaitu ada uraian umum, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi pembahasan, dan kesimpulan. Uraian umum. Subjek dari penelitian ini yaitu perencanaan sistem eco-drainage di Kecamatan Cianjur dengan cara membuat bangunan infiltrasi air dengan meresapkan air sebanyak-banyaknya. Lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, diperoleh informasi mengenai peta penyaluran limpasan air hingga ke badan air. Yang kedua, diperoleh data dimensi saluran drainase. Yang ketiga, diperoleh data intensitas curah hujan. Latar belakangnya, drainase merupakan salah satu daerah Drainase merupakan prasarana suatu daerah atau kota yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan mengalirkan air yang sifatnya mengganggu dan mencemari lingkungan. Buruknya pembangunan drainase di Jalan Protokol Cianjur sebagai penyebab banjir dan genangan air terutama ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Pembangunan drainase yang buruk membuat saluran air tidak dapat menampung air hujan yang turun. Ketinggian air di setiap jalan utama mencapai 10 cm, sehingga dapat menghambat laju kendaraan. Maksud dari penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase yang ada di Kecamatan Cianjur dengan tujuan yang pertama, mengurangi genangan air dan banjir yang dapat menyebabkan penyakit bawaan air. Yang kedua, mengetahui besar curah hujan di Kecamatan Cianjur. Yang ketiga, mengetahui dimensi saluran drainase existing di Kecamatan Cianjur. Yang keempat, merencanakan sistem eco-drainage di Kecamatan Cianjur. Ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama, yaitu lokasi perencanaan Cianjur, Jawa Barat, di kawasan Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Yang kedua, mengumpulkan data dan mengenai data-data mengenai daerah perencanaan dan data curah hujan Kecamatan Cianjur. Yang ketiga, menganalisis hidrologi pada wilayah perencanaan. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan sistem drainase di Kecamatan Cianjur dengan menggunakan beberapa parameter genangan, yaitu lokasi genangan, tinggi genangan, luas genangan, lama genangan, dan frekuensi genangan. Yang terakhir, merumuskan konsep pengembangan eco-drainage terpilih dengan membandingkan sistem eco-drainase seperti lubang resapan biopori, sumur resapan, dan kolam retensi. Metode penelitian ini dimulai dari lalu ke studi literatur. Studi literatur itu merupakan tahap awal dari penelitian, lalu ke pengumpulan data. Pengumpulan data itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait. Kalau data primer ini ada kondisi existing, wilayah studi,
Dan data sekunder ini ada batas administrasi Kecamatan Cianjur, data curah hujan, peta jaringan sistem drainase existing, peta tata guna lahan, dan peta topografi. Setelah mendapatkan data-data, setelah mengumpulkan data, lalu kita mengolah data. Mengolah data yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis data sistem drainase existing yang telah diperoleh dari pengumpulan data untuk merencanakan sistem drainase berwawasan lingkungan atau eco-drainage. Lalu setelah pengolahan data, lalu ke analisa data. Di dalam analisa ini, kondisi existing wilayah yang akan dijadikan wilayah studi terlebih dahulu harus diketahui sebelum merencanakan sistem eco-drainage di tempat tersebut. Terdapat ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu seperti menganalisis kondisi existing wilayah studi, dapat dengan survei lokasi, dan dapat menganalisis melalui kondisi fisik meliputi luas wilayah dan topografi. Lalu ada perencanaan sistem eco-drainage juga seperti menganalisis daya dukung lingkungan, menganalisis bangunan rumah, ruang terbuka hijau, serta permeabilitas tanah, di mana analisis ini dimaksudkan untuk menentukan bangunan penampungan apa yang cocok untuk diterapkan di wilayah studi. Setelah menganalisis data, lalu ke hasil desain dan selesai. Lalu ke hasil dan pembahasan. Data yang terdapat pada hasil dan pembahasan ini, data yang didapat itu diambil dari pengisian kuesioner para pakar terkait kualitas dan sumber daya air di Jawa Barat. Terdapat 8 program pengendalian yang direncanakan oleh Daelhab Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, untuk parameter kadmium itu adalah metal berbentuk kristal putih keperakan. Kadmium ini didapat dari industri alloy, pemurnian zinc, pestisida, dan lain-lain. Jika dilihat pada grafik di samping, tingkat kepercayaan terendah yaitu pada program penanganan limbah peternakan dengan tingkat kepercayaan sebesar 0 sampai 10% dan jumlah responden yaitu sebanyak 10 orang. Dan untuk tingkat kepercayaan tertinggi yaitu terdapat pada program penanganan air limbah industri dengan tingkat kepercayaan 81-100%. Dengan jumlah responden sebanyak 13 orang. Dapat disimpulkan bahwa program penanganan air limbah industri dipercaya untuk menurunkan parameter kadmium. Efek dari kadmium dalam tubuh efek kadmium yang berlebihan pada tubuh dapat mengakibatkan mulai dari hipertensi hingga kanker. Hasil dan pembahasan lanjutan untuk parameter BOD yaitu BOD adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan untuk mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bagi bahan organik dalam kondisi aerobik. Jika dilihat pada grafik di samping, untuk tingkat kepercayaan terendah yaitu terdapat pada program penanganan lahan kritis dengan rentang kepercayaan sebesar 0-20% dengan jumlah responden sebanyak 5 orang, dan pada program penanganan air limbah domestik memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dengan rentang sebesar 81-100% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang. Dan dari kuesioner tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa program penanganan air limbah domestik dipercaya dapat menurunkan parameter BOD. Lalu untuk parameter coliform merupakan bakteri yang digunakan sebagai indikator pencemar air oleh tinja yang ditularkan dari bakteri patogen. Jika dilihat pada grafik di samping, yang memiliki tingkat kepercayaan terendah terdapat pada program penanganan air limbah industri dengan tingkat kepercayaan sebesar 0-20.
dan jumlah responden sebanyak 11 orang. Untuk program penanganan air limbah domestik memiliki tingkat dengan responden banyak 16 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter koliform dapat dikurangi dengan program penanganan air limbah domestik. Kesimpulan dan saran. Terdapat 3 desa yang bertandakan area beresiko persampahan sangat tinggi, yaitu Desa Ciberem, Setiamanah, dan Padasuka. 1 desa yang bertandakan area beresiko tinggi, yaitu Desa Melong. 2 desa yang bertandakan area beresiko persampahan rendah, dan 9 desa yang bertandakan area beresiko yang sangat rendah. Untuk 3 desa yang bertandakan area beresiko sangat tinggi dan 1 desa yang bertandakan area maka dilakukan penambahan instalasi pengomposan, reaktor kompos, bank sampah, composting plant, dan TPS 3R yang sesuai dengan strategi pengurangan sampah di Kota Cimahi. Saran yang dapat digunakan untuk desa yang sudah memiliki unit pengolahan dapat mengaktifkan kembali fasilitas pengolahan sampah di Kota Cimahi untuk mendapatkan perubahan skor paparan yang selanjutnya dapat mempengaruhi perubahan skor wilayah beresiko. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.